Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jika sudah, kita lanjut ke videonya. Kembali lagi di channel Pak Budi Guruku. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada video kali ini Pak akan menjelaskan pembahasan soal, yaitu soal ujian sekolah tahun 2020, di mana pembahasan ini bisa anak-anak jadikan referensi untuk menghadapi ujian sekolah yang akan diadakan pada awal Mei. Oke, langsung saja ke soal yang nomor 1. Jadi pada soal nomor 1 ini merupakan penjumlahan dan pengurangan bilangan. Jadi hasil dari 976 ditambah 524 kemudian dikurangi 225 adalah. Jadi untuk menjawab soal seperti ini, anak bisa menggunakan penjumlahan dan pengurangan bersusun. Oke. Oke, 976 itu ditambah 524 kemudian dikurangi 225. Itu sama dengan, untuk melakukan penjumlahan atau pengurangan bersusun, apabila ada soal seperti ini, anak-anak tinggal pilih yang mana boleh didahulukan. Di sini supaya lebih mudah dipahami, anak-anak dahulukan sesuai dengan urutannya saja. 976 dan ditambah 524. Nah, perhatikan pada saat melakukan penjumlahan ini harus lurus satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan supaya gampang dihitung. Dan 6 tambah 4 10 ditulis 0 dan simpan 1. 8 tambah 2 0 juga disimpan 1. 1 tambah 9 10 10 tambah 5 15. Nah, jadi hasilnya 1500. Dan 1500 ini dikurangi dengan 225. Kita digunakan pengurangan bersusun. 1500 dikurangi 225. 10 kurang 5 karena 0 dikurangi 5 karena kurang dari 5, maka minjam di sini 1 jadi 10. 10 kurang 5 5. Dan di sini 0 juga kurang dari 2 sehingga tidak bisa dikurangi. Kemudian minjam 1 jadi 10. Nah, karena tadi sudah dipinjam lagi sama 0 yang ini jadi 9. 9 kurang 2 jadi 7. Kemudian di sini 5, jadi 5 karena pinjam 1 oleh ini yang tadi jadi 4. Kemudian 4 dikurangi 2 jadi 2 dan 1 turun 1. Maka hasilnya 1275. Nah, jadi yang B ya. Jadi yang B. Jadi itu caranya untuk menjawab soal nomor 1. Kemudian lanjut soal nomor 2. Nah, yang ini. Kalau tadi penjumlahan dan pengurangan, nah sekarang ada pembagian dan perkalian. Nilai dari negatif 48 dibagi 6, kemudian dikali dengan negatif 9 adalah ini. Negatif 48 dibagi 6 kemudian dikali negatif 9. Nah, sama dengan ini
perhatikan sini ada negatif, kemudian positif, kemudian negatif lagi. Nah, sebelum jawab soal seperti ini, anak-anak harus tahu terlebih dahulu apabila positif dikalikan atau dibagi dengan positif, maka hasilnya adalah positif. Kemudian apabila positif dikalikan atau dibagi, ini atau dibagi ya, dikalikan atau dibagi dengan negatif, kalau tadi positif, maka hasilnya adalah negatif. Nah, kemudian apabila negatif dikalikan atau dibagi dengan positif, maka hasilnya negatif. Nah, apabila negatif dikalikan atau dibagi dengan negatif, maka hasilnya adalah positif. Nah, ini tipsnya supaya anak-anak lebih mudah untuk menghafal. Jadi perhatikan tandanya. Kalau tandanya sama, positif dengan positif, pasti hasilnya positif. Itu juga negatif dengan negatif, karena sama maka hasilnya positif. Nah, kalau beda, pasti hasilnya negatif. Sini negatif 48 dibagi dengan positif 6. Karena negatif dibagi dengan positif, pasti hasilnya negatif. Nih, yang ini. Nah, untuk pembagiannya bisa anak-anak gunakan pembagian bersusun, atau anak-anak yang sudah paham perkalian lebih mudah, karena 48 itu merupakan 6, perkalian 6 kali 8 sama dengan 48. Jadi karena pembagian merupakan kebalikan dari perkalian, sehingga secara otomatis 48 jika dibagi dengan 6, maka hasilnya adalah 8. Karena tadi negatif, anak-anak tulis negatif 8, kemudian dikali dengan negatif 9. Nah, ini sekarang ada negatif dan negatif. Dan cari di sini negatif dengan negatif itu hasilnya pasti positif. Tinggal anak-anak kalikan 8 kali 9 sama dengan 72. Nah, 72 ini anak-anak harus hafal perkalian dari 1 sampai dengan 10. Hasilnya A ya. Yang option A. Bukan yang D. Kalau D itu isi tanda negatif. Itu untuk soal nomor 2. Lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3 ini ada kuadrat atau pangkat 2. Hasil dari 15 kuadrat ditambah 16 kuadrat adalah, nah, jadi 15 kuadrat ditambah 16 kuadrat sama dengan, nah, karena pada saat ujian anak tidak boleh membawa kalkulator, di cara lainnya anak bisa menggunakan perkalian bersusun. Kalau dari penjumlahan bersusun, ini bisa anak gunakan perkalian bersusun. Karena 15 kuadrat itu merupakan 15 dikali dengan 15, maka perkalian bersusunnya seperti ini, 15 kali 15, 5 dikali 5, 25, tulis 5, simpan 2, kemudian 5 kali 1, 5, karena tambah simpan 2 jadi 7, kemudian 1 kali 5, 5, kemudian 1 kali 1, 1, dan dijumlahkan, mendapatkan hasil 5, 2, 2. Ini karena 1 tadi nyimpan, di 15 kuadrat itu 225. Kemudian lanjut 16 kuadrat. Jadi 16 kuadrat itu juga sama artinya 16 dikali dengan 16. Bersusunnya 16 16
kali 16. 6 kali 6, 36 ditulis 6. Simpan 3, kemudian 6 kali 1, 6, jadi 9. Kemudian 1 kali 6, 6. Kemudian 1 kali 1, 1. Kemudian dijumlahkan, dapat hasil 6. Kemudian 5, ini 15. Dan 1, 2, 2, 5, 6. Kemudian tambah 2, 5, 6. Nah, kemudian sekarang anak-anak gunakan penjumlahan bersusun. 225 ditambah 256. 5 tambah 6, 11, ditulis 1. Simpan 1. 1 tambah 2, 3 tambah 5, 8. Kemudian 2 tambah 2, 4. Jadi hasilnya 481. Yang option B ya. Itu caranya. Jadi cara menjawabnya itu menggunakan dua jenis. Ada perkalian bersusun dan penjumlahan bersusun. Itu untuk soal nomor 3. Lanjut soal nomor 4. Nah, ini ada akar pangkat 3. Hasil dari akar pangkat 3 dari 39.334 adalah. Nah, jadi akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 39.304. Nah, kalau ada soal seperti ini, pasti anak-anak kebingungan karena angka di dalam akarnya ini sangat besar sekali, bahkan puluhan ribuan. Ya, di cara cepatnya anak-anak pisahkan nih bagian puluhan ribunya dengan yang ratusan. Jadi caranya seperti ini. Kemudian anak-anak perhatikan pada satuan, yaitu 4. Kemudian berapa jika dipangkatkan dengan 3, maka hasilnya adalah 4. Jadi maksudnya yang memungkinkan hasil satuannya itu 4. Jadi secara otomatis akan dapat 4. Karena 4 kali 4, 16. Kemudian 16 kali 4 sama dengan 64. Jadi 64 ini akan menghasilkan satuan 4. Jadi 4. Kemudian lanjut anak-anak perhatikan yang ini puluhan ribu, 39. Nah, berapa jika dipangkatkan 3? Hasilnya mendekati 39. Misalnya anak coba 2 jika dipangkat 3, jawabannya 8. Nah, masih jauh dengan 39. Kemudian coba lagi 3. Dan 3 pangkat 3 hasilnya 27. Nah, hampir mendekati. Sekarang anak-anak bisa coba lagi di 4. Apakah juga mendekati 4? Karena tadi ini 64. 64 itu melebihi dari 39. Karena yang dicari yang mendekati, yang paling mendekati, maka yang digunakan adalah ini, yang 3. Kemudian anak-anak tinggal gabungkan, ini jadi 34. Maka secara otomatis 34 jika dipangkatkan dengan 3 pasti hasilnya yang ini. Nah, jadi hasilnya yang option C. Itu untuk soal nomor 4. Oke, lanjut soal nomor 5. Suhu di dalam freezer negatif atau minus 4 derajat Celcius. Ketika listrik padam, suhu di dalam freezer naik 3 derajat Celcius setiap 4 detik. Jadi setiap 4 detik itu suhu pada freezernya itu naik 3 derajat Celcius. Jika listrik padam selama 20 menit, maka suhu di dalam freezer menjadi. Nah, jadi
Jika padam selama 20 menit, maka suhunya menjadi. Nah, apabila ada soal seperti ini, anak-anak bisa menggunakan cara kelipatan. Jadi kelipatan dari, karena waktunya 4 menit, kelipatan 4. Di suhu awal yaitu negatif 4. Ini kemudian waktunya naik menjadi 4 menit. Setiap 4 menit kemudian naik lagi jadi 8. Kemudian naik jadi 12. Kemudian naik 4 menit jadi 16. Naik 4 menit lagi jadi 20. Ini kenapa berhenti di angka 20? Karena yang ditanyakan listrik padam selama 20 menit. Kemudian ini suhu awal. Kemudian karena naik 3 derajat Celcius, maka negatif 4 ditambah 3, maka di menit keempat suhunya menjadi negatif 1. Dia naik lagi 3 derajat Celcius, maka menjadi 2. Kemudian naik lagi 3, maka menjadi 5. Kemudian naik lagi 3, jadi 8. Di menit 16 itu 8 derajat Celcius. Kemudian terakhir naik lagi 3 derajat, maka hasilnya 11 derajat Celcius. Maka apabila listrik padam selama 20 menit, maka suhu di dalam freezer menjadi 11 derajat Celcius. Option yang A. Nah, jadi demikian pembahasan soal ujian sekolah pada muatan pelajaran matematika. Semoga video ini dapat membantu. Apabila membantu, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan jangan lupa di share ke teman-teman anak-anak. Silakan anak-anak latihan di rumah, pelajari, kemudian pahami supaya anak-anak siap menghadapi ujian sekolah yang akan diadakan pada awal Mei. Baik, terima kasih. Om Santi 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 Om.